Pada semester pertama tahun 2024, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 236 juta atau sekitar 84% dari total penduduk. Dan kita tahu, ibadah haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim dengan melakukan serangkaian ibadah ke Baitullah di Mekah, Arab Saudi. Maka dari itu, pemerintah Arab Saudi mengatur jumlah kuota haji bagi tiap-tiap negara untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan nyaman. Bagi Indonesia, penyelenggaraan haji dianggap sebagai tugas nasional karena negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Maka dari itu, pemerintah mengemban amanat konstitusional dalam penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang mengatur koordinasi penyelenggaraan, pengelolaan keuangan, dan perjalanan selama ibadah. Selain Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama dan PIHK, BPKH merupakan lembaga yang juga mengurus penyelenggaraan haji dalam pengelolaan keuangan jemaah haji. Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH mengemban tugas untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Fungsi dari BPKH meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan haji. Secara struktur, organisasi BPKH terdiri dari Badan Pelaksana yang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan haji, serta Dewan Pengawas yang berperan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan haji. BPKH bertanggung jawab dan melaporkan pengelolaan keuangan haji kepada Presiden melalui Menteri Agama. Penerimaan BPKH secara umum terdiri atas biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan dana abadi umat. Untuk BPIH, terdapat beberapa komponen meliputi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang berasal dari calon jemaah haji yang membayar setoran awal sebesar 25 juta rupiah. Kemudian menjelang keberangkatan, calon jemaah akan melakukan pelunasan BP. Selanjutnya, nilai manfaat yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang diinvestasikan memperhatikan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang 34 tahun 2014. Terakhir, ada dana efisiensi yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun diatur melalui keputusan Presiden. Untuk 2024, sesuai keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024, biaya haji ditetapkan sebesar 93,4 juta rupiah per jemaah dengan pembagian 60% bersumber dari BP dan 40% sisanya berasal dari nilai manfaat. Dalam beberapa tahun terakhir, kuota haji untuk penduduk Indonesia terus bertambah seiring permintaan dan jumlah pendaftar haji yang juga terus meningkat. Meskipun demikian, karena kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada jamaah haji yang diberangkatkan. Pada tahun 2022, jemaah haji kembali diberangkatkan walaupun dengan kuota terbatas. Hal ini menyebabkan daftar tunggu haji semakin panjang. Dengan waktu tunggu tercepat saat ini adalah 11 tahun di Kabupaten Maluku Barat Daya dan waktu tunggu terlama adalah 47 tahun di Kabupaten Bantaeng. Pengelolaan keuangan haji yang sudah dilakukan oleh BPKH diantaranya adalah melalui investasi instrumen syariah dan penempatan keuangan haji. Kedua hal tersebut dapat memberikan nilai manfaat untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi BPH, serta untuk kemaslahatan umat Islam. Adapun investasi keuangan haji dilakukan pada instrumen investasi surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Pada kurun waktu 2017 sampai 2023, terlihat adanya tren kenaikan kontribusi nilai manfaat atas BPIH untuk tiap jemaah haji dari 43,53% di tahun 2017, kemudian naik secara bertahap hingga sebesar 44,68% total BPIH per jemaah di tahun 2023. Pengelolaan dana haji selalu dibayang-bayangi resiko investasi dan peningkatan biaya akibat fluktuasi global. Di sisi lain, BPKH harus menyeimbangkan biaya haji dengan hasil pengelolaan dana tanpa membebani calon jemaah. Untuk itu, diperlukan kerjasama dengan negara mitra untuk kontrak lindung, negosiasi paket layanan yang lebih terjangkau, penggunaan instrumen investasi syariah yang beragam, serta mendorong kesadaran calon jemaah akan pentingnya persiapan finansial. Banyak yang mengira skema investasi BPKH mirip dengan skema Ponzi. Namun kenyataannya, dua skema itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Di antaranya, risiko BPKH relatif rendah, aman, dan stabil, sedangkan skema Ponzi berisiko tinggi, bahkan dana hilang saat skema runtuh. BPKH bersifat berkelanjutan, sedangkan skema Ponzi tidak. BPKH diawasi, diaudit, dan sesuai undang-undang, sedangkan skema Ponzi tidak dikelola secara transparan, tanpa regulasi dan pengawasan.